Bang, thank you for your time. This is about ASEAN Summit. Uh, they have a very good ideas on inclusive and sustainability. Also, is going to be the meeting with the very big elephant. Is really America the big elephant for the summit? What do you think? Memang pertemuan ASEAN Summit ini sangat penting dan timely, ya. Kenapa? Karena banyak sekali isu-isu geopolitik dan geoekonomi yang harus dibahas ya, secara langsung dan terbuka. Bukan saja sesama anggota ASEAN, tapi juga dengan pihak luar ya, yang diundang menghadiri ASEAN Summit ini. Tadi dikatakan bahwa isunya adalah sustainability dan inclusivity. Nah, kalau kita bicara mengenai inclusivity, satu hal yang penting di sini adalah perang dagang. Perang dagang itu ya praktis menegasikan inclusivity. Ya. Karena yang namanya perdagangan bebas itu diintervensi oleh imposisi tarif tinggi yang dilakukan oleh Presiden Trump yang disebut reciprocal tarif gitu. Nah, tidak semua negara mendapatkan tarif yang sama. Ya. Nah, ini yang menimbulkan ya keadaan yang tidak inklusif itu. Jadi ASEAN mesti solid, mesti bersatu, ya, untuk memperjuangkan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang saling menguntungkan. Ya, jadi bukan hanya free trade tapi fair trade. Ya. Nah, ini satu. Kedua, saya kira within ASEAN sendiri harus ada satu kekompakan yang sangat kuat ya dalam menghadapi multilateralisme yang sekarang. Karena kita tidak lagi hidup dalam bipolarisme. Dunia ini sudah menjadi multipolar, tidak hanya bipolar. Nah, ASEAN mesti hadir sebagai salah satu economic grouping, ya, regional economic grouping yang bisa menentukan bagaimana fair trade itu terjadi di dunia ini. Tidak mungkin kita kembali kepada masa lalu. Seolah-olah hanya Amerika dan Eropa yang punya dominasi bisnis, dominasi teknologi. Dunia sudah berubah begitu cepat dan negara-negara seperti China, seperti India, seperti Brazil, mereka punya kemajuan teknologi, inovasi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Ya. Amerika malah harus catch up dengan apa yang terjadi di China. Kalau kita melihat kompetisi otomotif, mobil listrik, kita awalnya percaya bahwa Tesla akan merajai perdagangan mobil listrik dunia. Tapi kan kita semua tahu bahwa Tesla sudah disalib oleh BYD. Ya. Nah, Hyundai juga punya produk. Ya. Nah, memang banyak negara seperti Jepang yang memilih hybrid, ya, tidak memilih ya teknologi mobil listrik itu, electric vehicle itu. Tapi menurut saya sekaranglah waktunya ya, ASEAN solid, kompak untuk bisa menjadi salah satu economic grouping yang ikut menentukan fair trade di dunia ini. Nah, itu kalau kita bicara mengenai inclusivity. Dua hal ini erat kaitannya dengan inclusivity. Ya. Nah, ketiga, kita ini dihadapkan pada perang. Ya. Bukan saja yang terjadi di Ukraina dan di Gaza, tapi juga ada potensi Venezuela. perang terjadi di Taiwan. Ya kan? Ya, China tetap menekankan klaim historis bahwa Taiwan bagian dari Cina. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika China mengirimkan pasukannya untuk merebut kembali Taiwan. Nah, ini akan menimbulkan perang.
yang akan sangat mengganggu geopolitik dan geoekonomi. Nah ini yang perlu diantisipasi karena ketika terjadi perang di Taiwan, nah dampak ekonominya terhadap ASEAN akan sangat terasa. Perang di Ukraina, kita juga kena imbasnya. Karena kita mengimpor gandum cukup banyak dari Ukraina. Kita mengimpor gandum dari negara lain. Nah itu juga terganggu. Ya. Nah perang di Gaza itu juga punya dampak ya terhadap ekonomi karena ketika perang di Gaza itu tidak bisa dihentikan, ya yang akan terjadi adalah ya instabilitas di Timur Tengah, ya di Middle East. Nah, ketika instabilitas itu terjadi, ya sangat mungkin akan ada kenaikan harga minyak. Memang kita berada dalam satu situasi transisi energi di mana kita sedang beralih dari fossil fuel ke renewable energy. Tapi minyak, ya fossil fuel masih merupakan bahan bakar yang belum bisa digantikan 100%. Nah, jadi dampaknya ini ya yang kita mesti perhatikan dan oleh sebab itu ya ASEAN Summit harus juga punya sikap yang tegas supaya perang tidak berlanjut, supaya perang di Ukraina berhenti, supaya perang di Gaza berhenti, dan itu akan membantu ya pemulihan ekonomi dunia yang kelihatannya gonjang-ganjing, unstable seperti sekarang ini. Ya. Trump dipuji menjadi mediator yang baik perdamaian antara Thailand dan Kamboja. Tapi bagaimana dengan Myanmar? Mengapa Trump sepertinya tidak punya perhatian yang lebih khusus? Padahal kita tahu Myanmar ini juga bagian dari ASEAN. Sebetulnya perdamaian, gencatan senjata di Kamboja dan Thailand itu juga berkat andil ASEAN. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ikut menjadi mediator dalam gencatan senjata yang terjadi. Buat Trump juga punya andil, ya, saya kasih tidak bisa dibantah hal ini, ya Trump ikut andil. Nah, tapi menurut saya memang perhatian kita kepada perang saudara, ya, civil war di Myanmar itu harus betul-betul lebih ditingkatkan. Memang sudah ada kesepakatan ASEAN 5 point plus ya yang harus disepakati ya, yang harus dijalankan dan Myanmar harus menghormati itu sebagai anggota ASEAN. Tapi kelihatannya ya ini tidak efektif. Kenapa? Karena ASEAN Way itu tidak membolehkan intervensi. Jadi non-interference policy pada tingkat ASEAN itu kelihatannya menghambat ya penyelesaian Myanmar. Nah, sekarang sudah waktunya ASEAN memikirkan ulang, meninjau ulang ya. To what extent non-interference policy can be applied. Ya, mesti ada ketentuan ya atau kekecualian di mana untuk kepentingan ASEAN sebagai kesatuan regional ya non-interference itu tidak diperlakukan secara kaku. Last questions. Bagaimana Abang melihat human rights dalam kacamata bingkai ASEAN sekarang? Kedua juga saya mau tanya, apakah kita benar-benar, apakah ASEAN mengalami divergensi atau konvergensi karena sepertinya Filipina punya jalan sendiri, lalu kemudian Vietnam, Kamboja, Laos punya jalan sendiri. Menurut Abang mungkin mulai dari bagaimana Human Rights Index di ASEAN ini? Ya akan menarik kalau ada ASEAN Human Rights Index ya. Tapi yang jelas di ASEAN sudah ada Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN, ya, yang Indonesia pernah jadi ketuanya, ya.
Nah, saya kira sih akan butuh waktu untuk bisa menyatukan sikap dan pandangan ASEAN mengenai hak asasi manusia. Karena tidak semua negara punya pandangan yang sama. Indonesia dan Filipina adalah dua negara yang dianggap lebih progresif dalam hak asasi manusia ketimbang yang lainnya. Nah, termasuk Malaysia misalnya. Thailand juga pernah dianggap cukup progresif, tapi perkembangan terakhir di Thailand ya tidak menggembirakan karena militer sangat dominan ya dalam kehidupan sosial politik ya di Thailand. Jadi apakah kita mengalami konvergensi? Saya kira sih kalau ada konvergensi itu ideal ya. Semua kita bertemu di titik ya tengah misalnya. Tapi saya belum melihat itu terjadi sekarang ini. Ya, karena budaya lokal itu masih ambivalence terhadap hak asasi manusia. Ya. Nah, jadi perubahan itu akan terjadi by stages dan gradual, gitu, incremental. Nggak bisa terjadi perubahan yang cukup cepat seperti yang diinginkan. Tapi ya paling tidak ASEAN mesti bangga bahwa ASEAN dalam tanda kutip masih cukup solid, ya, masih bisa tampil ya dalam satu regional grouping yang peaceful, yang damai, Ya, 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 relatif di sini tidak ada perang, ya. Menurut saya oke lah, ya, ASEAN harus dihargai untuk keberhasilan ini. Ya, ASEAN struggling ya within themselves, termasuk dalam soal Laut Cina Selatan. ya, Ya, Laut Cina Selatan adalah isu bisnis, isu geoekonomi, isu geopolitik yang penting karena Laut Cina Selatan itu strategis ya dalam supply perspektif chain militer militer ya. dan juga strategis dalam perspektif bisnis. Karena Laut Cina Selatan mengandung banyak sekali kekayaan alam, bumi ya yang diperebutkan ya. Nah, ini saya kira sih betul-betul mesti ada satu guidance ya, satu guideline yang jelas supaya sesama negara ASEAN ya tidak gontok-gontokan dan tidak ya saling ya berkelahi satu dengan yang lain. Thank you Bang. That's it for today dialogue. Selamat bersubmit ASEAN. Bangga juga melihat bahwa ASEAN masih bisa berprogres sampai sekarang. See you again. See you.